Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sudah masuk di bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, langsung saja kita masuk di materi 2.1, ya, persamaan kuadrat. Ya. Ayo kita gali informasi. Naufal dan Afif bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Naufal bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit, lebih lama daripada waktu yang diperlukan Afif. Berapa waktu yang diperlukan Naufal dan Afif masing-masing untuk mengecat dinding? Ya, jadi perhatikan di sini. Kalau misalnya Afif dan Naufal bekerja sama-sama, dua orang langsung mengecat, ya, waktunya 18 menit. Ya. Kalau Naufal sendiri mengecat, dia lebih lama 15 menit dibanding Afif. Ya. Jadi perhatikan alternatif penyelesaian. Ya, waktu Afif sama dengan T menit. Ya, perhatikan T menit karena belum diketahui. Jadi kita misalkan T, waktunya Afif. Ya, waktu Naufal sama dengan T ditambah 15 menit. Ya, karena tadi di sini waktunya Naufal lebih lama dibanding 15 menit dibanding waktunya Afif. Jadi waktu Afif dan Naufal, ya, kalau misalnya Afif dan Naufal bekerja bersama-sama, waktunya adalah 18 menit. Ya, jadi kita bisa tuliskan rumusnya, ya, T ditambah dalam kurung T ditambah 15 sama dengan 18. Ya, perhatikan, ini waktunya Afif, ini waktunya Naufal. Ya, jadi kita keluarkan dari dalam kurung T ditambah T sama dengan ditambah 15 sama dengan 18. Ya, jadi T ditambah T hasilnya 2T, ya. 2T sama dengan 18 dikurang 15. Ya, perhatikan di sini positif pindah ruas berubah menjadi negatif. Jadi 2T sama dengan 3. Ya, di sini 18 dikurang 15 hasilnya 3. Ya, jadi T sama dengan 2/3 menit. Ya, 2/3 menit. Ya, jadi di sini tadi ini ada 2. Ya, ini 2 perkalian pindah ruas berubah menjadi pembagian. Jadi 2/3 menit. Jadi T di sini hasilnya 2/3 menit. Ya, bagaimana caranya untuk mengetahui kalau misalnya T ini 3/2 menit, ya, berapa menit itu? Jadi di sini waktu Afif sama dengan T menit. Ya, sama dengan 3/2 dikali 18. Ya, supaya kita tahu antara 18 menit ini berapa kalau misalnya kita dalam bentuk pecahan 3/2 menit. Ya. Jadi ini 18 bisa langsung 3 dikali 18 atau bisa juga 18 dibagi 2. Ya, jadi hasilnya 9. Bisa juga 3 dikali 18 dibagi 2. Ya, jadi 3 dikali 9 hasilnya 27 menit. Jadi waktunya Afif mengecat kalau misalnya dia sendiri, ya, hasil waktunya 27 menit.
Ya, bagaimana waktunya Naufal? Ya, tadi waktunya Naufal sama dengan T ditambah 15 menit. Maksudnya T, waktunya Afif. Ya, waktunya Afif ditambah 15 menit. Karena Naufal lebih lama mengechat dibanding Afif. Ya. Jadi, waktunya Afif 27 ditambah 15. Ya, hasilnya 42 menit. Jadi bisa dipahami. Kita lanjut. Ya, jadi secara umum persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Ya, pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai A X kuadrat. Ya, bisa juga disebut X pangkat 2. Ya, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, ini bentuk umumnya ya. Ya, A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Ya, ini A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C elemen real. Ya, maksudnya dia adalah bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Ya, jadi kalau misalnya ada nilainya di sini antara A, B, dan C itu disebut koefisien. Ya, kita lanjut. Ya. Akar-akar atau penyelesaian dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, jadi di sini ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Jadi untuk penyelesaiannya adalah nilai X, ya, berapapun nilainya X. Ya. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu persamaan di sini persamaan kuadrat. Ya, maksudnya ini tadi X kuadratnya, yaitu yang pertama cara memfaktorkan. Yang kedua cara melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, jadi insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Kegiatan 1 menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, jadi ini masih materi persamaan kuadrat. Ayo kita gali informasi. Jadi perhatikan di sini ada tabel. Di sini ada bentuk persamaan kuadrat. Ya, di sini ada X. Perhatikan X dikali X tambah 2. X dikali X tambah 2 hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X. Kenapa bisa X pangkat 2 ditambah 2X? Karena di sini dikali masuk. X dikali X hasilnya X pangkat 2. X dikali positif 2 hasilnya positif 2X. Ya, atau X pangkat 2 ditambah 2X, ya, kita balik lagi. Ya, ini tadi dari perkalian, sekarang kita mau faktorkan. Di sini X, ya, dalam kurung X tambah 2. Nah, lanjut. Ya, perhatikan di sini lagi ada bentuk persamaan X ditambah 1 dengan X ditambah 4. Ya, ini sama dengan X tambah 1 dikali X tambah 4 hasilnya X pangkat 2 ditambah 4X ditambah X ditambah 4. Ya, dari mana hasilnya itu? Perhatikan di sini
Ya, di sini ada dalam kurung, ya, otomatis di sini dikali masuk semua. Yang pertama adalah X dikali X. Hasilnya X pangkat 2. Ya, X dikali positif 4X. Hasilnya positif. X dikali positif 4, hasilnya positif 4X. Ya, positif 1 dikali X, hasilnya X. Ya, di sini ada 1 tapi tidak ditulis. Ya, 1 dikali 4 hasilnya 4. Ya, jadi di sini hasilnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Perhatikan di sini ada 4X dengan X. Ya, jadi dia dijumlah karena sama. Karena sama variabelnya X. Jadi hasilnya 5X. Atau ya, X tambah 1 dengan X tambah 4, hasilnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Ya, contoh lagi, 3X dikurang 4 dengan X ditambah 3. Ya, jadi hasilnya ya sama tadi. Ya, 3X dikali X hasilnya 3X pangkat 2. 3X dikali 3 hasilnya 9X. Perhatikan tandanya di depan. Di sini positif dikali positif tetap hasilnya positif. Setelah itu kita pindah ke minus 4. Minus 4 dikali X. Ya, di sini negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi hasilnya minus 4X. Minus 4 dikali positif 3. Ya, perhatikan di sini minus kali positif hasilnya minus. Jadi 4 kali 3 hasilnya 12. Ya, sama tadi, dijumlahkan yang sama. Jadi di sini 3X pangkat 2 tidak ada samanya, jadi tetap ditulis. Di sini ada positif 9X dikurang 4X. Jadi hasilnya positif 5X dikurang 12. Ya, atau ya sama tadi, 3X dikurang 4 kali X tambah 3 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 12. Ya. Bagaimana jika sebaliknya? Ya, dari kanan ke kiri. Ya, maksudnya tadi ini di sini kan ini dari kiri ke kanan ya. Maksudnya dari kiri ke kanan. Sekarang kita mau dari kanan ke kiri. Kebalikannya, dari sini ya menghasilkan yang ini. Ya, di sini tadi yang pertama X pangkat 2 ditambah 2X ya, sama dengan X kali X tambah 2. Sama tadi ini. Yang kedua, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4, hasilnya X ditambah 1 dikali X tambah 4. Perhatikan tadi di sini. Ya, ini kebalikannya ya. Kebalikannya. Ya, sama tadi di sini 3X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 5 sama dengan 3X dikurang 4 kali X tambah 3. Bentuk seperti ini disebut dengan memfaktorkan. Ya. Ini bentuk yang terakhir ini maksudnya memfaktorkan. Ya, coba kita masuk di contoh. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu ya, di sini ada X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4. Ya, ditambah 4. Jadi hasilnya X ditambah 1 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Ya. X ditambah 1 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Perhatikan, ini X tambah 1 sama dengan 0 dan X tambah 4 sama dengan 0. Ya. X sama dengan minus 1. Perhatikan,
ini positif 1 dikasih pindah ke sebelah kanan menjadi minus. Di sini X, ini positif 4 dikasih pindah ke sebelah kanan sama dengan hasilnya minus juga. Jadi kalau minus di sini hasilnya positif. Ya. Jadi akar-akarnya adalah minus 4 dan minus 1 atau minus 1 dan minus 4. Ya. Jadi tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah BX ditambah C menjadi X ditambah P, X ditambah Q, atau bisa dituliskan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C ini sama dengan X ditambah P kali X tambah Q. Ya, jadi ini bentuk pemfaktorannya ya. Ya sama tadi ini ya. X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan X pangkat 2 ditambah ya, di sini perkalian dalam kurun titik-titik ya, kali X ditambah di sini dikali ya. Nah, di sini penjumlahan tadi, di sini dikali. Ya, maksudnya ini di sini ada X pangkat 2, untuk mencari B, ya, di sini dijumlah. Untuk mencari C, di sini dikali ya. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian hingga ya B sama dengan titik-titik dijumlahkan dengan titik-titik dan C ini sama dengan titik-titik dikalikan dengan titik-titik. Ya, maksudnya perhatikan di sini. Ya, di sini tadi ada 5x ditambah 4. Ya, jadi nilai P di sini adalah 5. Ya, perhatikan. Ya. Atau nilai B di sini adalah 5 ya, nilai B. Dan nilai C di sini adalah 4. C-nya 4. Ya. C-nya 4. Nah, perhatikan di sini perkalian X ditambah P dengan X ditambah Q. Jadi X ditambah P, di sini P-nya 1 dan Q-nya 4. Nah, untuk mencari nilai B, P ditambah Q. Ya, ini untuk mencari nilai B harus P ditambah Q. Ya, jadi maksudnya berapapun di sini B-nya, ya, misalnya ini 1 ditambah 4 hasilnya 5. Ya. Sedangkan Q-nya ya, atau C-nya di sini 4. Ya, C di sini 4 karena 1 dikali 4. Ya, perhatikan harus dikali ya. Ya, jadi dengan kata lain, ya, perhatikan di sini. Ya, berapa dikali berapa hasilnya 4 apabila dijumlahkan hasilnya 5. Ya. Ya, perhatikan berapa dikali berapa hasilnya 4 apabila dijumlahkan hasilnya 5. Ya, sama tadi ini. Ya, berapa dikali berapa hasilnya 4? Misalnya 4 kali 1 atau 2 kali 2, 4. Tapi kalau 2 kali 2 dijumlahkan tidak sama dengan 5. Ya, maunya harus sama dengan 5. Ya, jadi 4 kali 1. 4 kali 1 hasilnya 4. Ya. Dan 4 tambah 1 hasilnya 5. Ya, insyaallah Nanda bisa dipahami. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, baik. Ya, kita masih di materi menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya. Kita di bagian ayo kita mencoba. Ya, nomor 1, X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, jadi perhatikan ya. Didapat B sama dengan 5 dan C sama dengan 6 ya. Ini di sini nilai B, nilai C ya, sama kemarin A pangkat 2 ditambah
Bx ditambah C sama dengan 0. Sehingga P tambah Q sama dengan 5 dan P Q, maksudnya ini P kali Q sama dengan 6. Ya, perhatikan P ditambah Q harus sama dengan 5 dan P kali Q harus sama dengan 6. Ya. Jadi kita buatkan tabel. Ya, di sini ada nilai P dan nilai Q. Ya, P dikali Q dan P ditambah Q. Syarat yang pertama adalah P kali Q harus 6. Ya, P kali Q harus 6. Ya, jadi kita kasih masuk nilai P dan Q. Berapa nilai P dan Q sehingga P dikali Q nanti hasilnya sama dengan 6. Jadi kita coba P-nya 1 dan Q-nya 6. Jadi 1 dikali 6 hasilnya 6. Tapi P ditambah Q. Perhatikan P tambah Q. Nilainya P1, Q-nya 6. Jadi 1 tambah 6 hasilnya 7. Ya. Perhatikan tadi syaratnya P ditambah Q harus 5. Ya, jadi ini belum sesuai. Perhatikan lagi yang kedua. Tetap PQ-nya harus 6. Kita ambil lagi nilai P 2. Ya. Berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya. P ditambah Q. Ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ya, jadi ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai. P ditambah Q 5 dan P kali Q 6. Ya. Kita coba angka yang lain lagi. Kita misalkan nilainya P 3. Ya, jadi Q-nya sama dengan 2. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, P ditambah Q, ya 3 ditambah 2 hasilnya 5. Tetap 5. Jadi ini juga sesuai. Sesuai juga. Ya. P dikali Q sama dengan 6 dan P ditambah Q sama dengan 5. Kita lagi misalkan P-nya 6. P-nya 6, perhatikan. Jadi Q-nya 1. 6 kali 1 hasilnya 6. Tapi P ditambah Q ini hasilnya 7. Jadi ya, P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Ya, jadi ini kita ambil P-nya sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Atau P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. Karena ini tadi yang 2 yang sesuai. Nah, jadi kita bisa faktorkan hasilnya dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Ini sama dengan X ditambah 2 dikali X tambah 3. Perhatikan. Ya, ini yang di atas kita ambil dulu. Yang pertama, P-nya 2. Ya. Dan Q-nya 3. Perhatikan di sini positif, di sini juga positif. Jadi di sini positif semua. Nah, dengan demikian akar-akarnya adalah ya, ini akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya. Ya. Perhatikan di sini yang pertama X tambah 2. X tambah 2. Jadi kita di sini X tambah 2. X tambah 2 ini sama dengan 0 ya. Sama tadi di sini soal. Ya. Sama dengan 0. Jadi maka ya X ya, di sini positif 2, di sini positif 2, pindah ke ruas sebelah kanan sama dengan hasilnya minus 2. Jadi X sama dengan minus 2 atau X1 sama dengan minus 2. Dan X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 3. Jadi X2-nya minus 3. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Perhatikan soalnya. Ya, sehingga didapat B sama dengan 1 dan C sama dengan minus 6. Ya, sama tadi. Sehingga P ditambah Q harus sama dengan 1 dan P dikali Q sama dengan minus 6. Ya, perhatikan kembali tabelnya. Ya, perhatikan kembali tabelnya. P dan Q. Ya, P kali Q dan P ditambah Q.
Ya, PQ-nya harus sama dengan minus 6. Jadi kita misalkan P-nya 1 dan Q-nya minus 6. 1 dikali minus 6 hasilnya minus 6. P ditambah Q, perhatikan 1 ditambah minus 6 hasilnya minus 5. Ya, apakah ini sesuai atau tidak? Ya, tidak sesuai karena B-nya harus atau P ditambah Q harus 1 ya. Yang kedua, perhatikan P-nya 2. Ya, berarti Q-nya minus 3. Perhatikan harus hasilnya minus 6. Ya. Jadi 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. Ya. Sehingga 2 ditambah minus 3 hasilnya minus 1. Ya, perhatikan P ditambah Q harus 1. Nah, di sini minus 1 berarti belum sesuai. Yang ketiga, kita misalkan P-nya 3. P-nya 3 karena di sini hasilnya harus minus 6. Jadi P-nya 3, Q-nya minus 2. 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6. Hasilnya minus 6. Sehingga P ditambah Q, 3 ditambah minus 2 hasilnya 1. Ya, jadi ini yang sesuai ya. Ini yang sesuai karena P dikali Q sama dengan minus 6. P ditambah Q hasilnya 1. Ya. Coba kita lagi angka yang lain. Ya, 6. 6 dikali minus 1 hasilnya minus 6. Ya, jadi 6 ditambah minus 1 hasilnya 5. Ya, jadi P sama dengan 6 dan P sama dengan 3 dan Q sama dengan minus 2. Ya, perhatikan tadi ini P-nya sama dengan 3 dan Q minus 2. Ya. Atau ya, P sama dengan minus 2 dan Q sama dengan 3. Ya, jadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan X. Ya, pemfaktorannya ini ya. Faktornya ini X ditambah 3 dengan X dikurang 2. Kenapa di sini dikurang 2? Karena di sini negatif ya, negatif. Di sini tadi positif, jadi di sini tanda tambah ya. Ya, dengan demikian akar-akarnya adalah ya, atau himpunan penyelesaiannya ya, X ditambah 3 sama dengan 0. Ini maka X sama dengan minus 3 dan X dikurang 2 sama dengan 0 ini sama dengan X sama dengan 2. Ya, perhatikan di sini minus 2, ini minus 2 berpindah ke sebelah kanan sama dengan berubah menjadi positif. Ya, kita lanjut. Ya, contoh ketiga, X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Ya, jadi didapat B-nya minus 1. Perhatikan di sini minus X, otomatis di sini ada 1. Jadi minus 1 dan C sama dengan minus 6. Perhatikan ini minus 6. Sehingga P ditambah Q sama dengan minus 1 dan P kali Q sama dengan minus 6. Ya, perhatikan tabelnya. Jadi PQ juga harus minus 6 ya. Harus minus 6. Jadi kita misalkan P-nya 1 dan Q-nya minus 6. Jadi 1 ditambah minus 6 hasilnya minus 5. Yang kedua, kita misalkan P-nya 2. Ya, karena perkaliannya di sini harus hasilnya minus 6. Ya, maksudnya ini berapa kali berapa hasilnya minus 6. Jadi 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. 2 ditambah minus 3 hasilnya minus 1. Ya, jadi ini sudah sesuai. Coba kita misalkan angka lain. P-nya 3 dan Q-nya minus 2. 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6. 3 ditambah minus 2 hasilnya 1 ya. Ya, angka lain lagi 6. Perhatikan P-nya 6 dan Q-nya minus 1 hasilnya minus 6. P ditambah Q hasilnya 5 ya. Jadi P sama dengan 2 dan Q sama dengan minus 3 atau P sama dengan minus 3 dan Q sama dengan 2. Ya, jadi ini kita yang diambil ya. Ini yang diambil. Ya, jadi
X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan X ditambah 2 kali X dikurang 3. Perhatikan di sini sama tadi. Sini P-nya 2. Ya, P-nya 2 dan Q-nya minus 3. Jadi di sini minus 3, di sini positif 2. Dengan demikian akar-akarnya adalah X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Ya, atau X sama dengan minus 3 ya, sama dengan 0, maka X sama dengan 3 ya, sama tadi ini dikasih pindah. Ya, jadi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat pada langkah penyelesaian persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, bisa ditulis X pangkat 2 ditambah A per B dikali X ditambah C per A sama dengan 0. Ya, perhatikan di sini hilang A-nya ya. Maksudnya dia langsung berubah menjadi pembagian. Menggunakan pemfaktoran harus ditentukan P dan Q sedemikian hingga memenuhi ya, X pangkat 2 ditambah B per A X kali X ditambah C per A sama dengan X ditambah P dikali X ditambah Q. Ya, atau X pangkat 2 ditambah B per A dikali X ditambah C per A sama dengan X pangkat 2 ditambah P ditambah Q kali X ditambah P dikali Q. Ya, maksudnya di sini harus B-nya di sini, nilai B-nya P ditambah Q dan nilai C-nya P dikali Q. Dengan cara ini didapatkan penyelesaiannya adalah X1. Ya, perhatikan tadi di sini ada X1 sama dengan minus 2, X2 sama dengan 3. Jadi X1 di sini minus P dan X2 sama dengan minus Q. Sehingga X1 ditambah X2 sama dengan minus P dikurang Q sama dengan minus P ditambah Q atau sama dengan minus B per A. Dan X1 dikali X2 sama dengan minus P dikali minus Q. Perhatikan, minus kali minus hasilnya positif. Jadi minus P, hasilnya P dikali Q sama dengan C per A. Jadi Anda insya Allah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjut materi kita. Kegiatan 2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, kemarin kita sudah mempelajari memfaktorkan. Ya, jadi sekarang melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna? Ya, ayo kita amati. Nomor 1, akar persamaan kuadrat X pangkat 2 sama dengan 4. Ya, persamaan X pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Persamaan kuadrat X pangkat 2 ini sama dengan 4 mempunyai akar-akar X. Ya, perhatikan, kalau misalnya di sini ada X pangkat 2, ya, kalau misalnya kita hilangkan X pangkat 2-nya, kita hilangkan pangkat 2-nya, otomatis yang di sebelah kanan sama dengan itu berubah menjadi akar. Ya, berubah menjadi akar ya, sama ini. Jadi X pangkat 2 tadi di sini sama dengan 4 berubah menjadi X sama dengan akar 4 ya, atau X sama dengan minus akar 4. Jadi disederhanakan menjadi X sama dengan 2 ya. Sama kalau akar 4 ini sama dengan 2 atau minus akar 4 ya. Akar 4 juga sama dengan 2, jadi X sama dengan minus 2. Dapat disimpulkan bahwa jika X pangkat 2 sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan akar K atau X sama dengan minus akar K. Ya, perhatikan di sini K suatu bilangan tak negatif ya. Jadi tidak boleh ya ada K di sini
atau nilainya di sini minus 4 ya tidak boleh ya. Di sini tidak boleh negatif. Ya. Nomor 2, akar persamaan dari X ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Sesuai sifat akar kuadrat maka diperoleh X ditambah 5 sama dengan plus minus 4. Ya, perhatikan ya, sama tadi ini ini pangkat 2 dipindahkan, dihilangkan pangkat 2-nya, di sini berubah menjadi akar ya, akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Kenapa plus minus? Ya karena di sini tadi perhatikan, di sini ada plus, di sini ada minus. Jadi bisa plus minus. Sehingga X sama dengan plus minus 4 dikurang 5. Yang menunjukkan ada 2 akar. Ya, perhatikan ada 2 akar karena ada plus ada minus. Ya. Akar yang pertama atau X yang pertama sama dengan 4 dikurang 5. Perhatikan, kita ambil dulu yang plusnya. Yang plusnya otomatis plus 4 dikurang 5. Ya. Sekarang atau X sama dengan minus 4. Kita ambil lagi yang minusnya. Minus 4 dikurang 5. Ya. Jadi sama dengan 4 dikurang 5 ini minus 1. Dan minus 4 dikurang minus 5 ini minus 9. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa jika X ditambah 5 pangkat 2 ini sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A bilangan real. Perhatikan A bilangan real ya. Maka X sama dengan minus A ya, minus A ditambah akar K atau X sama dengan minus A dikurang akar K. Perhatikan di sini positif dan di sini negatif ya. Selalu positif negatif. Ya, kita lanjut. Ayo kita gali informasi. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya, jadi memfaktorkan sehingga berubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. X ditambah P pangkat 2 ditambah Q ini sama dengan 0. Ya, perhatikan jika diuraikan menjadi ya, kalau misalnya X ditambah P pangkat 2 begini, otomatis kalau diuraikan dia 2 kali ya, 2 kali begini. X ditambah P dikali X ditambah P. Ya, karena di sini pangkat 2. Ya, sama kalau misalnya Q pangkat 2 berarti Q dikali Q. Ya, jadi kalau X ditambah P pangkat 2, ya begini ya. Tetap ditambah Q sama dengan. Ya, perhatikan. Ya, di sini kita kali ya. X dikali X hasilnya X pangkat 2. Ya. X dikali P ya, hasilnya XP ya. 1 XP ya. Ya. Yang kedua P dikali X. Jadi sama juga XP. Jadi 2 PX. Ya, sama ya. Ya, sama XP dengan PX. Jadi 2 PX. Perhatikan P dikali P hasilnya P pangkat 2. Ini tetap ditambah Q sama dengan 0. Ya. Untuk bentuk kuadrat sempurna, koefisien dari X pangkat 2 adalah 1. Perhatikan. Di sini koefisiennya, perhatikan koefisien itu adalah A, B, C. Ya. Jadi di sini koefisiennya X pangkat 2 adalah 1 karena tidak ditulis. Ya, kalau PX-nya koefisiennya adalah 2. Maka persamaan kuadrat yang akan diselesaikan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Harus dibagi A supaya koefisien dari X pangkat 2 juga 1. Ya, maksudnya harus dibagi A. Kalau misalnya di sini ada 2 berarti dibagi 2. Kalau misalnya 3X pangkat 2 hasilnya jadi harus dibagi 3. Supaya nanti hasilnya X pangkat 2 juga hasilnya 1.
Sehingga didapat persamaan kuadrat baru yang ingin diselesaikan adalah X pangkat 2 ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Ya, perhatikan. Ya, tadi harus dibagi A. Ya, kalau yang di depan dibagi A, ya, yang di belakang juga harus dibagi A. Ya, harus dibagi A semua. Supaya adil. Ya. Jadi B juga dibagi A dan C juga dibagi A. Ya. Langkah berikutnya adalah mencari nilai P dan Q sedemikian hingga memenuhi X pangkat 2 ditambah B per A, X ditambah C per A ini sama dengan, ya, perhatikan, ya, ini tadi persamaan yang pertama sama dengan 0, perhatikan, ya. Kita ambil X pangkat 2, X ditambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Ya, ini yang pertama ya. Nah, persamaan yang pertama. Sehingga yang persamaan kedua, penguraiannya tadi ini. Ya. Ini X ditambah P pangkat 2 ditambah Q setelah diuraikan berubah menjadi X pangkat 2 ditambah 2 PX ditambah P pangkat 2 ditambah Q. Ya, ini ya. Nah, sehingga jadi untuk membentuk kuadrat sempurna harus dicari bilangan P dan Q. Sedemikian hingga B per A ini sama dengan 2P. Ya, maksudnya ya di sini kan ada X pangkat 2 ditambah 2PX ditambah P pangkat 2 ditambah Q. Ya, jadi harus dicari nilainya berapa nilainya P dan Q. Ya. Di sini tadi ada P dan Q. Nah, untuk mencari nilai P, nah, di sini ada rumusnya. B per A. Ini sama dengan 2P. Nah, 2P. Dan C per A. Ini sama dengan P pangkat 2 ditambah Q. Ya. Kalau misalnya C per A, ini hasilnya P pangkat 2 ditambah Q. Atau lebih sederhana didapatkan P sama dengan B per 2A. Jadi kalau misalnya B-nya 4, ya, B-nya 4, A-nya 1, berarti 4 per 2 dikali 1, 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi P-nya ini sama dengan 2. Ya, sama ini, Q sama dengan C per A dikurang, ya, B per 2A pangkat 2. Ya, ini kan tadi Q, ya, C per A. Ya, perhatikan di sini tadi C per A sama dengan P pangkat 2 ditambah Q. Ya, P pangkat 2-nya, P-nya tadi B per 2A. Ya, ada pangkat 2, jadi tetap di pangkat 2. Ya, jadi sama. Ya, jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk di contoh soal. Insya Allah Nanda bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Masih tentang fungsi kuadrat, menentukan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, jadi kita sudah masuk di contoh soal. Ayo kita mencoba. Nomor 1, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Jadi didapat B sama dengan 5 dan C sama dengan 6. Ya, jadi perhatikan di sini ini nilai B dan C. Sehingga P sama dengan B per 2A dan Q sama dengan C per A dikurang B per 2A pangkat 2. Ya, kemarin ada rumusnya ini, sudah dibahas. Ya, di pertemuan sebelumnya, ya, ini sudah dibahas P sama dengan B per 2A. Ya, jadi kita kasih masuk di rumus. Ya, B-nya berapa, A-nya berapa. Ya, misalnya di sini A-nya 1, B-nya 5. Jadi kita dapat, ya, 5 per 2 kali 1. Ya, karena A-nya di sini 1, ya, jadi di sini perhatikan di sini. Ya, jadi di sini 2 dikali 1. Ya. Perhatikan kalau ada begini, berarti dia tanda kali ya. 2A, berarti 2 kali A. Ya, jadi
Kalau misalnya A-nya 1 berarti 2 kali 1. Ya, lanjut. Jadi di sini 5/2. Ya. Dan Q sama dengan, ya, perhatikan Q C per A. Ya, C-nya 6, ya, A-nya 1. Jadi 6/1. Ya, dikurang B-nya 5, 2A berarti 2 kali 1, pangkat 2. Ya, perhatikan di sini pangkat 2. Ini dicari dulu. 5 pangkat 2 hasilnya 25. 2 kali 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Otomatis 25/4. Ya, 25/4. Nah, ini dikurang. 6/1 dikurang 25/4. Jadi ini 6/1 disamakan dulu penyebutnya. Masing-masing dikali 4. Ya, supaya penyebutnya sama, 4, 4. Jadi 6 kali 4 hasilnya 24. Jadi 24 dikurang berapa dari sini? 25. Jadi 24 dikurang 25 hasilnya minus 1. Ya, per 4. Ya. Kita lanjut. Ya, jadi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, diuraikan. Ya, sama kemarin diuraikan jadi X ditambah P pangkat 2 ditambah Q. Ya, ingat ini rumusnya. Ya, kalau ini penguraian untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Jadi X ditambah nilainya P 5/2. Jadi 5/2 pangkat 2. Ya, nilainya Q berapa? Minus 1/4. Ya, jadi tetap di sini minus 1/4. Ya, rumusnya ditambah, tapi di sini Q-nya minus 4, jadi tetap dikasih minus 4. Sama dengan 0. Ya, jadi lanjut. Nah, ini minus 4 kita pindah ruaskan menjadi positif. Jadi positif 1/4. Ya. Jadi lanjut lagi. X ditambah 5/2 sama dengan plus minus 1/2. Ya, ini plus minus 1/2 berasal dari akar 1/4. Ya. Karena di sini pangkat 2, perhatikan di sini pangkat 2, dihilangkan pangkat 2-nya di sini di bawah, otomatis di sebelahnya berubah menjadi akar. Ya, jadi ini berasal dari akar 1/4. Ya, jadi hasilnya plus minus 1/2. Ya, jadi X sama dengan plus minus 1/2 dikurang 5/2. Ya, ini positif 5/2 dipindah ruaskan berubah menjadi negatif. Negatif 5/2. Ya, jadi X1 sama dengan, perhatikan, untuk X1 ya kita ambil positifnya dulu. Karena di sini plus minus ya, atau positif dengan negatif, nah, itu tandanya dua hasilnya. Ya, ada plus ada minus. Ya, jadi X1 ini kita ambil dulu plusnya. Plus 1/2. Ya. Dikurang 5/2. Hasilnya ya, minus 4/2. Sama dengan minus 2. Ya, 4/2 hasilnya 2 aja. Minus 2. X2-nya otomatis kita ambil negatifnya lagi. Ya, negatifnya lagi. Negatif 1/2 dikurang 5/2. Hasilnya minus 6/2. Ya, sama dengan minus 3. Nah, baik, kita lanjut di nomor 2. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Ya, jadi didapat B-nya sama dengan 1 dan C sama dengan minus 6. Perhatikan di sini B. Di sini sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis. Ya, di sini juga ada 1 ya. Jadi sehingga P sama dengan B/2A dan Q sama dengan C/A dikurang B/2A pangkat 2. Ya, jadi hasilnya P sama dengan 1/2 dan Q sama dengan minus 6/1 dikurang 1/2 kali 1.
Ya, perhatikan di sini pangkat 2. Ya, di sini 1/2 ya. 2 kali 1 kan 2. Jadi 1/2 pangkat 2. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 hasilnya 4. Ya. Karena pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Maksudnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya di sini 1/4. Jadi minus 6 per 1 ini dikurang 1/4. Ya, jadi ini dikali 4 supaya sama penyebutnya ya. Supaya sama penyebutnya di masing-masing dikali 4. Jadi minus 6 ini dikali 4 hasilnya minus 24. Minus 24 dikurang 1, ya 1 tadi di sini otomatis minus 25/4 ya. Baik. Kita lanjut. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 ini sama dengan 0. Ya, diuraikan kembali menjadi X ditambah P pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Ya, jadi P-nya diganti menjadi 1/2 dan Q-nya diganti menjadi minus 25/4. Ya, minus 25/4 ini dipindah ruaskan berubah menjadi positif. Menjadi X ditambah 1/2 pangkat 2 sama dengan 25/4. Ya, jadi ini 25/4 kembali diakarkan. Ya, diakarkan hasilnya menjadi akar 25 itu hasilnya 5, akar 4 itu hasilnya 2. Jadi plus minus 5/2. Ingat, setiap akar itu hasilnya plus minus. Ya, jadi di sini sudah hilang pangkat 2-nya. Ya, jadi ini plus 1/2, kita kasih pindah lagi ke sebelah kanan sama dengan, atau pindah ruaskan berubah menjadi negatif 1/2. Ya, jadi X sama dengan plus minus 2/5 dikurang 1/2. Ya, jadi X1 ya sama lagi. Tadi X1 itu diambil yang positifnya. Positif 5/2 dikurang 1/2 ini sama dengan 4/2. 4/2 ini sama dengan 2. Nah, jadi X2 sama dengan minus 5/2 dikurang 1/2 sama dengan minus 6/2 ini sama dengan minus 3. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya ini X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0 ini minus 3 dan 2. Ya. Jadi penyebutannya itu selalu yang lebih kecil ke yang besar. Ya, ini tadi minus 3, minus 2. Ya, baik, Nanda, kita lanjut. Nomor 3, X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Ya, jadi didapat B-nya sama dengan minus 1 dan C sama dengan minus 6. Ya, sehingga P sama dengan B/2A dan Q sama dengan C/A dikurang B/2A sama dengan pangkat 2. Ya. Jadi didapat P-nya titik-titik dan Q-nya titik-titik. Ya, jadi Anda silahkan diisi ya sesuai hasil yang didapat. Ya, ini sebagai tugasnya ya. Jadi sama tadi ya, dikerjakan. Ya, baik Nanda, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjutkan materi kita ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC ya, ABC ya. Ya. Ayo kita menalar. Ya, jadi berdasarkan uraian didapat rumus untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat atau biasanya disebut sebagai kuadratik atau rumus ABC, yaitu X, ya maksudnya di sini X1 atau X2 ya, sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2
dikurang 4AC per 2A. Ya, jadi ini rumus ABC-nya ya. Jadi ini rumus ABC. Ya. Dan nilai di dalam akar disebut sebagai diskriminan D. Ya. Disingkat D, yaitu maksudnya nilai di dalam akar ini ya. Ini D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Perhatikan, AC ini berarti 4 dikali A dikali C. Ya, kita lanjut. Ayo kita amati. Perhatikan, di sini ada tabel persamaan kuadrat. Ya, tabel persamaan kuadrat di sini X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Dan di sini ada diskriminan. Ya, dan selesaian. Maksudnya ini selesaian, himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi di sini X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kita lihat A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Ya. Kan ini rumus ABC. Ya. Jadi A-nya 1, B-nya 5, dan C-nya 6. Jadi kita coba cari diskriminannya. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Perhatikan ini rumus. Ya, ingat rumusnya. Ya. Jadi B pangkat 2 ini sama dengan 5 pangkat 2. Perhatikan di sini 5. Ya. 4AC, 4 kali 1, A-nya 1, di sini kan ada 1, dan C-nya 6. Perhatikan 6, ya. Jadi 4 kali 1 kali 6. Jadi hasilnya minus 24 atau 24 di sini ya. Jadi 25 dikurang 24, hasilnya 1. Ya, jadi diskriminannya 1. Selesaiannya, perhatikan rumus selesaian itu tadi yang rumus ABC. Ya. B pangkat minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Ya, karena akarnya ini atau di dalam akar ini sudah kita dapat tadi hasilnya 1. Ya, jadi tinggal ditulis X1. Perhatikan, setiap X1 kita ambil yang positifnya dulu. Positif ya. Karena di sini adalah positif dan negatif. Jadi kita ambil positifnya dulu. Nah, di sini tadi hasilnya adalah 1. Ini ya, yang di atas. Hasilnya 1, berarti kita langsung ambil akar 1. Ya, jadi minus 5 ditambah akar 1. Hasilnya akar 1 berapa? Ya, tetap 1 ya. Jadi minus 5 ditambah 1 hasilnya minus 4. Ya, minus 4 dibagi 2 kali 1 hasilnya 2. Ya, jadi minus 4 dibagi 2 hasilnya minus 2. Lanjut X2. Ya, sama tadi. Ya, kita langsung ambil negatifnya lagi. Ya, karena tadi positifnya sudah, sekarang kita ambil negatifnya. Ya, jadi minus 5 dikurang akar minus 1. Ya, jadi akar minus 1 lagi ini tadi sama dengan 1 ya. Jadi minus 5 dikurang 1. Minus 5 dikurang 1 hasilnya minus 6 per 2 ya. 2 kali 1, 2. Jadi minus 6 per 2. Minus 6 per 2 hasilnya minus 3. Ya, jadi selesaiannya adalah minus 2 dan minus 3. Ya, kita lanjut di nomor 2. Ya, di sini ada 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Ya, jadi B-nya minus 5. Perhatikan minus 5, B-nya minus 5 pangkat 2. Dikurang 4 dikali A-nya 2 dan C-nya minus 3. Perhatikan, tetap ditulis ya. Minusnya plus minusnya ya. Kalau plus otomatis tidak ditulis. Ya, jadi minus 5 pangkat 2 minus kali minus hasilnya
positif. Ya, perhatikan di sini tandanya ya. Di sini dalam kurung minus 5 baru pangkat 2. Otomatis minus 5 dikali minus 5. Hasilnya positif 25. Ya. Ini 4 dikali 2 hasilnya 8. Perhatikan ada minus, berarti minus 8. Minus 8 dikali minus 3 hasilnya positif 24. Ya, jadi 25 ini tadi hasilnya 25 ditambah 24 sama dengan 49. Ya, jadi yang di dalam akarnya sudah kita dapatkan hasilnya 49. Ya, jadi diskriminannya ya 49. Kita lanjut X1-nya. Perhatikan rumusnya tadi minus B ya. Otomatis tetap minus, baru B-nya minus 5. Jadi tetap minus 5. Ya, B-nya minus 5. Jadi minus kali minus hasilnya positif. Nah, kita ambil positifnya lagi. Akar dari 45 hasil 49 hasilnya 7 ya. Jadi 5 ditambah 7 hasilnya 12. Ya. Jadi 12 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 12/4 hasilnya 3. Kita lihat lagi X2. Ya, otomatis negatifnya ya. Ya, jadi minus 5 dikurang 40 akar 49. Ya, jadi positif 5 dikurang 7. Hasilnya minus 2. Minus 2 dibagi 2 kali 2 4. Jadi minus 2 kali bagi 4. Ini disederhanakan masing-masing dibagi 2 karena tidak bisa langsung ya, tidak bisa hasilnya begini, disederhanakan menjadi hasilnya minus 1/2. Jadi minus 1/2 dengan 3 selesaiannya ya. Nah, kita lanjut di nomor 3. Ya, di sini ada X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi diskriminannya B-nya 2, berarti 2 pangkat 2 minus atau kurang 4AC. 4 A-nya 1, C-nya 1, berarti 1 kali 1 berarti 2 pangkat 2 4. 4 kali 1 1 kali 1 4 kali 1 4. 4 kali 1 4. Jadi 4 kurang 4. Hasilnya 0. Jadi diskriminannya 0. Ya. Sekarang kita lanjut X1-nya. Ya, ini rumus X1 dan X2. X1-nya minus 2, perhatikan B-nya tetap 2, jadi kita ambil lagi minus 2. Plusnya plus akar 0. Akar 0 kan 0. Berarti minus 2 ya dibagi 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti minus 2/2. Jadi minus 2/2 hasilnya minus 1. Ya, ternyata kalau misalnya D-nya 0, ya hasilnya X2 tetap sama karena di sini negatif. Nah, di sini negatif 0 berarti dia tetap sama minus 1. Jadi selesaiannya cuma 1 ya, hasilnya minus 1. Nomor 4, X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0. Ya, perhatikan. Di sini beda modelnya. Di sini B-nya berapa? 0. Ya, B 0. Jadi D sama dengan 0 pangkat 2. Perhatikan. Sini 0 pangkat 2 karena B-nya di sini tidak ada ya. B itu kan yang ada X-nya. Dikurang 4 dikali A 1, C-nya minus 4. Berarti minus 4 dikali 1 hasilnya minus 4. Minus 4 dikali minus 4 hasilnya 16. Ya, jadi diskriminannya 16. X1, X2-nya menggunakan rumus minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Jadi Anda silahkan lanjutkan
Ya, di sini ada tidak punya akar-akar ya. Nanti tentukan kenapa bisa tidak punya akar-akar. Ya, baik Nanda, insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Ya, di kegiatan 3 penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Ya, jadi ini mempelajari tentang masalah kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan persamaan kuadrat. Ayo kita amati. Ya, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi atau meter pangkat 2. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Ya, jadi ini panjangnya tanah adalah 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ya. Jadi kita perhatikan alternatif pemecahan masalahnya. Ya, misalnya panjang tanah itu kita misalkan sebagai P meter, ya, misalkan P ya. Dan lebarnya adalah X meter. Ya, karena P panjang dan lebarnya kita belum ketahui. Jadi kita misalkan saja dulu P atau X ya. Maka panjang tanah, ya, panjangnya ini sama dengan 12 ditambah X. Ya, karena tadi di sini ada panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Jadi 12 ditambah X karena lebarnya adalah X. Ya. Jadi perhatikan luas tanah, ya, rumus luas ya, adalah panjang kali lebar. Ya, jadi X dikali P. Ya. Jadi lebarnya X dan panjangnya P. Ya, jadi kita masukkan luas tanah di sini adalah 4.320. Jadi diganti jadi 4.320 sama dengan X dikali P. Jadi perhatikan P-nya yang diganti lagi. Ya, di sini karena di sini sudah ada P sama dengan 12 ditambah X. Jadi P-nya diganti menjadi 12 ditambah X. X yang di depan tetap ya, karena P saja yang diganti. Ya, P saja yang diganti. Ya, lanjut. Setelah itu kita kali masuk. Ya, X dikali 12 karena di sini ada dalam kurung, maksudnya itu perkalian ya, perkalian masuk. Jadi X dikali 12 dan X dikali X ya. Jadi hasilnya 12X ditambah X pangkat 2. Ya, jadi X dikali 12 hasilnya 12X dan X dikali X hasilnya X pangkat 2. Ya, ini tetap ya yang di depan. Setelah itu kita tukar. Ya, yang di ruas sebelah kiri dipindahkan yang di ruas sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri dan di ruas sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Ya. Tandanya tidak berubah karena ditukar saja. Ya. Setelah itu ini 4.320 kita mau jadikan dia sebagai 0. Ya, jadi masing-masing dikurang 4.320. Ya, atau bisa juga ini kita pindahkan ke sebelah kiri, berubah menjadi minus. Tapi kita gunakan untuk pengurangan minus 4.320 supaya ini nanti sama dengan 0. Ya, jadi ruas kiri juga dikurang. Ruas kiri dan ruas kanan ya harus dikurang semua. Jadi di sini minus 4.320. Ya, jadi sama dengan X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0 ya, karena ini dikurang ya. Ya, dan di sini harus sama dengan 0 supaya nanti kita bisa selesaikan. Ya, jadi persamaannya sudah kita dapat. Jadi kita tinggal bisa digunakan pemfaktoran persamaan kuadrat yang kedua dan yang ketiga. Ya, kita gunakan dulu yang pemfaktoran. Ya,
di sini ada persamaannya X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 4320 sama dengan 0. Ya. Jadi didapat B-nya adalah 12 dan C minus 4320. Perhatikan ini B dan C. Kalau A-nya ya tetap 1. Rumus kemarin ya. Kalau B berarti ya P ditambah Q harus sama dengan 12. Kalau C P dikali Q harus minus 4320. Ya. Jadi ya di sini ada 12 dan minus 4320 ya. Ini maksudnya berapa kali berapa hasilnya 4320 ya. Ya jadi didapatkan 60 dikali 72. Ya, 60 dikali 72 hasilnya 4320. Nah, setelah itu di sini ada penjumlahan P ditambah Q. Ini kan nilai P dan ini nilai Q. Maksudnya ini P ditambah Q harus 12. Ya. Jadi ini diapakan supaya 60 dengan 72 ini hasilnya 12. Ya. Kalau misalnya 60 ditambah 72 itu 132. Jadi bukan 12. Jadi harusnya diberikan tanda ya. Di sini negatif 60 dan positif 72. Jadi minus 60 ditambah 72 ini sama dengan 12. Minus 60 dikali 72 hasilnya minus 4320. Ya, jadi didapatkan ya. Perhatikan ini X dikurang 60 sama dengan 0. Kita ambil di sini sama dengan 0. Dan X ditambah 70 ini sama dengan 0. 60 dipindah ruaskan. Minus 60 dipindah ruaskan menjadi positif. Dan positif 72 dipindah ruaskan menjadi negatif. Ya, jadi X1 adalah 60 dan X2 minus 72. Ya, karena ukuran panjang pada sebidang tanah tidak pernah negatif. Jadi, untuk X sama dengan 60 maka panjang tanah adalah ya, X ditambah 12 sama dengan 72. Ya, X ditambah 12 sama dengan 72. Ya, karena di sini tadi ada rumusnya ya. X ditambah 12 ya. Karena 72-nya sudah didapat panjangnya ya, 72 karena dia tidak pernah negatif. Jadi panjang 60 meter dan lebarnya 72 meter ya. Karena tadi lebarnya panjangnya tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Ya baik, Anda kita lanjut. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 4.500 meter pangkat 2, berapa panjang dan lebarnya? Ya, panjang dan lebarnya jadi X dan P-nya. Ya. Jadi di sini 90 meter. Ini persegi, ya, berbentuk persegi panjang juga ya. Ini adalah kelilingnya. Jadi rumusnya alternatif pemecahan masalah, misal panjang tanah sama dengan P meter dan lebarnya dan panjang ditambah lebar ini sama dengan 1/2 keliling. Ya. Maksudnya ini panjang ditambah lebar itu kan kalau misalnya ini panjang lebarnya. Ya, jadi ini adalah 1/2 keliling. Kenapa 1/2? Karena ini kan masih ada 1. Ini. Ya. Jadi ini sebagai 1/2. Ya, dan lebarnya sama dengan 45 dikurang P. Ya. Maksudnya ini 45 dikurang P panjangnya. Ya. 45 meter dikurang panjang. Dari mana 45? Ya, karena di sini 1/2 keliling.
Otomatis ini 1/2 keliling, kelilingnya 90, berarti kalau 1/2 dari 90 adalah 45. Atau ini bisa tadi diuraikan. Ya, jadi persamaannya sama panjang dikali lebar sama dengan luas. Ya, perhatikan, jadi sudah kita dapatkan panjang ya, 45 dikurang P. Maksudnya ini di sini kan panjang dikali lebar. Lebarnya tadi ada rumusnya 45 dikurang P. Nah, ini kan tetap panjang. Panjang kali lebar. Lebarnya kita ganti menjadi 45 dikurang P. Sama dengan 450. 450 didapat dari luasnya. Sini ada luas. Ya, jadi ada semua. Jadi ini ya, sama tadi dikali masuk. P dikali 45 dan P dikali minus P. Jadi hasilnya 45P dikurang P pangkat 2 sama dengan 450. Ini masing-masing kita kali minus. Ya, dikali minus. Ya, jadi minus P pangkat 2 ini berubah menjadi positif. Dan positif 45P dikali negatif hasilnya negatif 45P. Nah, ini dikali minus juga jadi minus, berubah pindah ruas ke sebelah kiri berubah menjadi positif. Ya, sama dengan 0. Jadi persamaannya P pangkat 2 dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Jadi didapat B sama dengan minus 45 dan C sama dengan 450. Ya sama tadi. Kita gunakan pemfaktoran. Ya. Sehingga P ditambah Q sama dengan minus 45 dan P dikali Q sama dengan 450. Ya, jadi kita cari dulu perkaliannya. Kira-kira berapa kali berapa hasilnya 450. Ya. Jadi didapatkan 15 dikali 30. Nah, setelah didapatkan 15 dikali 30, nah, di sini ada rumusnya lagi, P ditambah Q. 15 ditambah 30 hasilnya 45. Sedangkan di sini harus negatif. Ya. Kalau di sini positif dan di sini negatif, berarti dia minus 15. Jadi kita berikan semuanya negatif. Ya, jadi negatif 15 ditambah negatif 30 hasilnya negatif 45. Ya, jadi sama tadi P dikurang 15 sama dengan 0 atau P dikurang 30 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 15 dan P sama dengan 30. Jadi didapatkan untuk P sama dengan 15 maka lebar adalah 45 dikurang 15. Ini didapat dari ini rumusnya tadi 45 dikurang P. Karena panjangnya sudah kita dapat, ya, P-nya 15 berarti 45 dikurang 15 sama dengan 30. Untuk P sama dengan 30 maka lebarnya adalah 45 dikurang 30 sama dengan 15 meter. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Ya baik, Nanda insya Allah bisa dipahami.